Pernah gak kamu bertanya, kalau dalam Islam, pajak bukan sumber utama pemasukan negara, lalu negara mendapatkan uang dari mana? Bukankah membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan membayar aparat negara semuanya butuh biaya? Pertanyaan seperti ini sering muncul, karena sejak kecil kita terbiasa melihat negara hidup dari pajak. Akhirnya banyak orang mengira, kalau tanpa pajak, negara pasti tidak bisa berjalan. Tapi benarkah begitu? Bayangkan ada dua keluarga yang sama-sama memiliki kebun yang luas. Hasil kebun itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tetapi cara mengelolanya berbeda. Pada keluarga pertama, kebun itu diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola. Sebagian besar hasil panennya menjadi keuntungan pengelola. Sementara keluarga hanya mendapatkan sedikit bagian. Karena hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga, kepala keluarga akhirnya meminta iuran kepada setiap anggota keluarga. Semakin besar kebutuhan keluarga, semakin besar pula iuran yang harus dibayar. Sekarang lihat keluarga yang kedua. Mereka juga memiliki kebun yang sama luasnya. Bedanya, kebun itu dikelola sendiri untuk kepentingan seluruh keluarga. Hasil panennya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anak, memperbaiki rumah, dan membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Karena aset keluarga dikelola untuk keluarga, mereka tidak perlu terus-menerus meminta iuran kepada setiap anggotanya. Kurang lebih seperti itulah perbedaan cara sebuah sistem mengelola sumber pemasukan negara. Dalam sistem kapitalisme demokrasi, banyak aset yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dikelola oleh pihak swasta, bahkan perusahaan asing, sesuai aturan yang dibuat manusia. Negara kemudian mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam Islam, sumber utama pemasukan negara bukanlah pajak. Islam menetapkan bahwa ada harta-harta tertentu yang menjadi milik umum, seperti minyak, gas, tambang yang jumlahnya melimpah, laut, hutan, dan berbagai sumber daya yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Aset-aset ini tidak boleh dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Negara mengelolanya atas nama rakyat. Hasilnya masuk ke Baitul Mal, yaitu kas negara, untuk membiayai pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, Islam juga memiliki sumber pemasukan lain, seperti kharaj, jizyah, fa'i, ganimah, hasil pengelolaan aset negara, serta zakat yang memang memiliki aturan penyalurannya sendiri. Lalu bagaimana dengan pajak? Dalam fikih Islam, pajak atau daribah bukanlah pemasukan rutin negara. Pajak hanya dipungut ketika Baitul Mal tidak memiliki dana yang cukup, sementara ada kebutuhan yang wajib dipenuhi, dan hanya dikenakan kepada kaum muslim yang mampu. Artinya, pajak dalam Islam bersifat sementara, bukan menjadi sumber utama anggaran negara. Lalu kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Akar perbedaannya bukan pertama-tama pada pajak. Akar perbedaannya ada pada siapa yang berhak membuat aturan. Dalam demokrasi, manusia memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, atau mencabut hukum melalui proses politik. Kalau mayoritas menyetujui, aturan tentang pajak bisa berubah. Aturan tentang kepemilikan sumber daya alam juga bisa berubah. Hari ini tambang boleh dikelola negara, besok bisa diserahkan kepada swasta. Semuanya bergantung pada keputusan manusia. Sedangkan dalam Islam, hak menetapkan hukum berada pada Allah. Manusia tidak membuat syariat baru, melainkan memahami dan menerapkan hukum yang telah diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, aturan tentang kepemilikan umum, pengelolaan kekayaan alam, dan sumber pemasukan negara juga mengikuti syariat, bukan hasil suara mayoritas manusia. Allah berfirman, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Surat Al-An'am ayat 57. Ayat ini mengajarkan bahwa hak menentukan aturan kehidupan berasal dari Allah. Jadi, perbedaan antara sistem Islam dan kapitalisme demokrasi bukan hanya soal ada atau tidak adanya pajak. Perbedaan yang paling mendasar adalah siapa yang berhak menetapkan aturan kehidupan. Dalam demokrasi, hukum dibuat oleh manusia. Sedangkan dalam Islam, hukum berasal dari Allah. Dari perbedaan inilah lahir aturan yang berbeda tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan alam, dan dari mana negara memperoleh pemasukannya. Bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Follow dan subscribe @maujadibenar.